ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Adab Al-Ashraf karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif waffaqahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam matan, kata beliau, as-saminu, yang ke-8, idzan tahaita ila majlisin fasallim, apabila antum datang ke suatu majlis maka ucapkanlah salam. Bila antum datang ke suatu majlis maka ucapkanlah salam. Wajlis haitsu yantahil majlisu, dan duduklah antum di ujung majlis, di belakang atau bagian majlis paling belakang. Wala tajlis baina syamsi wal dhilli, dan janganlah antum duduk di antara sinar matahari dan tempat yang terhindar dari sinar matahari. Wala tufarriq baina itsnaini illa bi'idnihima, dan janganlah antum memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Wala tuqim ahadan min majlisihi, dan jangan antum menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya, dan jangan antum menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Wafsah liman dakhal, dan lapangkanlah, perluaslah tempat untuk orang yang masuk. Perluaslah tempat untuk orang yang masuk mau duduk di majlis tersebut. Wadhkurillaha fihi, dan berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah Jalla wa ala di dalamnya. Wa aqalluhu kafaratuhu, dan zikir yang paling sedikit di dalamnya adalah kafarahnya, yaitu kafaratul majlis, yaitu antum membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini matannya. Lalu kemudian beliau rahimahullah atau hafizahullah taala menjelaskannya dalam syarah.
Kata beliau, Zakarul musannifu wa faqahullah al-adab as-samin. Kata beliau dalam bab ini, beliau menyebutkan adab yang ke-8 dari 10 adab yang ada dalam kitab ini. Wa huwa yata'allaqu bil majlis au bi adabil majlis, yaitu yang berkaitan dengan adab-adab majlis, adab-adab di dalam majlis. Dan majlis adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk keperluan atau suatu kepentingan. Tempat berkumpulnya orang-orang untuk suatu kepentingan atau keperluan. Di antaranya majelis ilmu, di antaranya tempat berkumpul untuk menuntut ilmu. Di masjid, termasuk juga di kelas, ini namanya majelis. Atau yang lainnya, di mana orang-orang berkumpul di situ untuk satu keperluan, baik dunia, terlebih urusan akhirat. Dan adab-adab berikut ini adalah adab-adab berkaitan dengan majlis tersebut. Wa fihi samanu masail. Dalam bab ini pembahasan tentang adab-adab dalam majlis, ada 8 masalah penting, ada 8 poin besar. Yang pertama, fi qawlihi idzan tahaita ila majlisin fasallim. Pada ucapan beliau, apabila antum sampai pada suatu majlis, maka ucapkanlah salam. Yaitu bila antum hendak mendatangi satu majlis apa saja, termasuk majlis ilmu atau majlis yang lain, rapat RT, rapat RW, atau reunian sama teman-teman, ini termasuk majlis, karena di situ berkumpul manusia untuk satu keperluan. Maka bila antum datang ke tempat tersebut, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Dan lafaz salam paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan bab adab minta izin masuk di awal-awal dulu, bahwa salam itu, mengucapkan salam ada 3 tingkatan. Yang pertama, Assalamualaikum, ini sudah cukup. Atau berikutnya martabah yang lebih tinggi, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, lebih tinggi, lebih sempurna. Dan yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang paling sempurna. Meskipun seandainya sah atau boleh ditambahkan yang lain selain itu, maka tetap ini yang paling afdal, karena ini yang terdapat dalam hadis. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat tentang tambahi Assalamualaikum warahmatullahi rahmanirrahim wa ta'ala wabarakatuh. Ini khilaf, ada yang bolehkan, ada yang enggak. Seandainya dibolehkan, maka ini tidak lebih sempurna. Yang paling sempurna tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Jadi tidak lebih sempurna meskipun antum tambahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak lebih sempurna ini. Karena sempurna bukan berarti lebih banyak, tidak. Logikanya, jadi orang sempurnanya itu berapa jumlahnya? 5. Nah, 5. Apakah kalau ada 6 jari lebih sempurna daripada 5? Tidak mesti. Jadi semakin banyak belum tentu semakin sempurna. Kemudian berikutnya, wal mas'alatu tsaniyah, masalah penting yang kedua atau poin yang kedua pada ucapan beliau, wajlis haitsu yantahil majlis.
dan duduklah di mana majlis tersebut berakhir. Duduklah di mana majlis itu berakhir. Maksudnya, bila antum sudah masuk di majlis dan hendak duduk bersama orang-orang di sana, di mana saya harus duduk? Di mana kita harus duduk? Di bagian mana? Di sini dijelaskan, yaitu pilihlah tempat untuk dudukmu, yaitu di mana majlis itu berakhir. Di tempat paling ujung, yaitu di paling belakang. Di paling belakang. Dijelaskan kemudian, fa innan nas kanu idza jalasu indhamma ba'dhum ila ba'din. Kemudian beliau menjelaskan tentang kebiasaan kaum muslimin. Kebiasaan kaum muslimin, kaum salaf, bahwasanya mereka bila duduk di majlis, maka sebagian dari mereka itu merapat kepada yang lainnya, sehingga mereka duduknya di majlis itu berdekatan. Di majlis duduknya mereka berdekatan. Dan orang Arab dahulu, kata beliau di sini, lam takun al-arabu yajlis ahaduha fi tarafin wal akhar fi taraf. Dan orang Arab dahulu bila di majlis, mereka tidak duduk satu di ujung sana, satu lagi di ujung sana, satu lagi di sana, terpisah-pisah tidak. Namun sebagian mereka merapat kepada yang lainnya. Fa idza jaa ahadun ilal majlis jalasa qariban mimman tahilal majlis. Maka dari itu bila ada yang seorang datang di majlis tersebut, maka dia duduk di tempat yang dekat dari akhir majlis tersebut, dari ujung majlis tersebut. Itu tempat duduknya dia. Dan bila datang lagi seorang setelahnya, maka duduklah dia setelah dia. Terus begitu. Ini hukum asalnya. Fahadha huwal majlis al-muntadimul ladzi yatahaqqaqu bi hadzal adab al-warid fi sunnah. Seperti inilah aturan majlis, tata cara majlis yang mewujudkan adab-adab di situ yang sesuai dengan sunnah. Adab-adab yang sesuai dengan sunnah. Jadi siapa yang datang di muka, dialah yang duduk di saf pertama. Yang datang berikutnya terus begitu ke belakang. Jadi siapa yang datang untuk bergabung di majelis tersebut, dia duduk di akhir majelis. Begitu juga orang yang datang berikutnya duduk terus begitu. Sehingga majelis tersebut yang satu dengan yang lain, sebagian mereka dengan yang lainnya saling berdekatan. Bukan satu pojok sana, satu tiang sana, bukan seperti itu. Tapi ada juga seperti itu, ada. Adapun bila ada majlis yang berpisah-pisah, dijelaskan oleh beliau di sini. Ammal majalis al-mutafarriqah allati sarat 'alaiha al-nas falaisat mimma yajri fi hada. Adapun majlis-majlis yang terpisah-pisah yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, kata beliau, maka tidak berlaku pada majlis tersebut adab ini. Tidak berlaku adab yang dijelaskan ini bagi majlis yang terpisah-pisah orangnya. Fatajidu salasa fi majlisin kabir. Kita dapati contoh, ada tiga orang berkumpul dalam majlis yang besar. Majlis yang besar isinya cuma 3 orang. Yajlis adu gorban, yajlis al-akhar januban. Satu duduk di barat, satu duduk di selatan. Fa idza dakhala dakhil. Kemudian oleh karena itu yang seperti ini, bila ada seorang masuk untuk bergabung, la ba'sa an yajlisa syamalan. Maka boleh orang ini duduk di utara sekalian, boleh. Tidak harus dia duduk, bingung dia. Saya ini mendekat ke siapa gitu kan? Yang satu di utara, di selatan, yang satu di barat, gitu. Yang satu di timur. Dia datang. Saya ini gabung ke siapa ini? Mendekat ke siapa?
maka bagi sini bebas. Dia boleh duduk di utara sekalian, gitu kan? Gambarannya misalkan dia majlis, misalkan ini majlis, bukan majlis ilmu ya. Majlis tidak harus majlis ilmu. Ini majlis misalkan majlis kumpul, majlis RT, majlis RW, ya untuk rapat. Biasanya kan duduknya keliling ke tempat dia, buat lingkaran. Maka yang seperti ini tidak harus bergabung mendekat satu dengan yang lain. Tidak mengapa. Jadi majlis yang seperti ini berlaku pada majlis yang sebagian mendekat kepada yang lainnya. Maka yang datang berikutnya ini harus datang duduk di paling akhir dari majlis tersebut. Tidak boleh dia datang terakhir kemudian maksa duduk di tengah, maksa duduk di depan. Tidak boleh. Tidak boleh bagi dia, kecuali memang ada tempat kosong di sana. Tidak boleh maksa jika masih ada tempat yang lain di belakangnya. Kemudian dijelaskan di sini oleh beliau seperti tadi sudah. Mas'alatu salisah. Berikutnya masalah penting yang ketiga. Fi qaulihi wala tajlis baina syamsi wadzilli. Dan janganlah antum duduk di antara matahari dan naungan. Maksudnya janganlah antum duduk di antara sinar matahari dan naungannya, yaitu sebagian tubuh antum kena sinar matahari, sebagian lagi apa istilahnya ya? Teduh. Sebagian berteduh dari sebagian kena sinar matahari. Ini makruh. Tidak boleh ini. Ini umum, bukan cuma di majelis saja. Bukan cuma di majelis. Ketika santai-santai leyeh-leyeh mungkin di teras kena matahari, sekalian kena matahari semua. Gitu ya. Atau kalau berteduh sudah menghindari sinar matahari, dihindari semuanya. Masuk sekalian, keluar sekalian. Kecuali yang sakit mau berobat misalkan sebagian dari badannya harus kena matahari, itu beda lagi. Jadi dalam keadaan darurat. Ini yang sengaja, ya kan, kakinya saja mungkin kan buat nyata-nyata, tidak boleh. Hukumnya makruh. Karena terdapat larangan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah wa isnaduhu hasan, dengan sanadnya yang hasan. Wa ruya annahu majlis syaitan, dan terdapat juga riwayat bahwasanya cara tersebut adalah cara duduknya syaitan. Yang terdapat pada hadis-hadis, kata beliau, namun hadis tersebut tidak ada yang sahih. Fayurwa fi ma la yasbut isnaduhu. Ada riwayat namun tidak sahih sanadnya. Maksudnya di sini hadis tentang larangan duduk di mana sebagian tubuh kena matahari, sebagian tidak. Secara umum, secara mutlak hadisnya sahih. Tapi hadis yang menjelaskan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan syaitan, hadis-hadisnya kata Syekh dhaif, lemah. Namun pada sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang hadis-hadis tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, sahih. Hadisnya hasan, sahih, boleh diamalkan. Sebagian memang mendhaifkan, termasuk Syekh Saleh di sini. Ala kulli hal tentang keluar dari perbedaan ulama, apakah itu bentuk duduk syaitan atau tidak, tapi ada hadis umum yang menunjukkan larangan tersebut. Larangan duduk sebagian badan kita kena sinar matahari, namun sebagian kita hindarkan dari sinar matahari dengan sengaja. Ahlul ilmi mengatakan larangan tersebut larangan karohiyah, hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Nah, dan ini umum
Bukan cuma ketika bermajelis, tidak. Hatta duduk sendirian pun di rumah santai-santai juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Berikutnya, saya jelaskan dulu hadisnya. Adapun hadis pertama tentang larangan secara mutlak adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fil fai' faqala sanhu dhil wa sara ba'duhu fi syams wa ba'du fi dhil falyakum." Apabila di antara kalian duduk-duduk di waktu panas, kemudian dia terkena bayangan sesuatu. Jadi awalnya dia duduk di siang hari di waktu panas, lalu terkena bayangan sesuatu. Sehingga kata beliau, sebagian badannya kena matahari, sebagian badannya terkena bayangan sesuatu tadi. Falyakum, maka beliau perintahkan hendaknya dia berdiri, yaitu berdiri untuk menghindari hal tersebut. Imma dia kena panas semuanya, imma dia berusaha untuk berteduh. Tidak sebagian berteduh, sebagian badannya kena sinar matahari. Ini hadis sahih hasan, riwayat Abu Dawud. Dan ini yang saya maksud hadis mutlak, larangan kita duduk, sebagian badan kita kena panas dan sebagian lain tidak. Adapun hadis yang dilemahkan oleh Syekh di sini berkaitan bahwasanya duduk seperti itu ada duduknya syaitan, adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bahwasanya anna nabiyya naha an yajlisa baina dakhi wad dilli wa qala majlisu syaitan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara sinar matahari dan naungan dan bayangan sesuatu. Dan beliau bersabda, majlisus syaitan, itu cara duduknya syaitan, atau itu adalah majlisnya syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya ahlul ilmi menjelaskan duduk seperti ini hukumnya makruh, dihindari. Berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, masalah penting yang keempat, kaitan dengan adab-adab majlis. Fi qaulihi, pada ucapan beliau, wala tufarriq baina isnaini illa bi'idnihima, janganlah memisah antara dua orang kecuali diizinkan oleh keduanya. Jangan memisah antara dua orang kecuali diizinkan oleh keduanya. Aila tajlis baina isnain jalasa adu ma'ilal akhar illa bi'idnihima bi antasta'dina bi qu'udika bainahuma, yaitu janganlah antum duduk antara dua orang. Jangan antum duduk di antara dua orang. Ini dua orang, antum duduk di tengah-tengahnya, di mana dua orang ini memang sengaja duduk dekat dengan dia, dengan orang kedua. Tujuannya memang ada keperluan. Jadi bukan kebetulan duduknya. Jadi memang dua orang ini satu dengan yang lainnya duduk berdekatan karena memang ada keperluan. Maka dilarang duduk di antara keduanya kecuali diizinkan oleh keduanya. Yaitu Anda minta izin duduk di situ kepada keduanya. Boleh saya duduk di sini? Boleh saya duduk di sini? Apakah tempat ini kosong? Boleh saya duduk? Izin dulu. Ini termasuk adab dalam majlis. Dan ini sebenarnya umum ya. Termasuk tempat di sini majlis maknanya umum. Tempat duduk di mana saja.
Meskipun bukan untuk suatu kepentingan, tapi duduk seperti tempat duduk ngantri bikin SIM, ngantri di mana gitu ya kan, tempat duduk. Ada tempat kosong, sebelahnya ada orang, 2 orang. Ya, apalagi kita lihat sebelumnya mereka ngobrol, ya kan. Maka kalau kita memang perlu duduk, minta izin dulu. Pun seandainya kita tidak melihatnya mereka ngobrol, maka lebih afdol juga kita minta izin. Kita minta izin untuk di sana. Apa sebenarnya? Ini di Indonesia, di negeri kita ya. Ini bukan hal yang asing. Sudah biasa. Sudah biasa. Seorang mau duduk di sebelahnya, pamitan dulu, izin dulu. Pak, kosong Pak. Nah, gitu. Boleh duduk di sini ya Pak ya? Ada orangnya nggak dia Pak? Misalnya begitu. Jadi sudah tidak asing di negeri kita. Fainal asla an yajlisa ahduhuma qariban minal akhar. Hukum asalnya seperti tadi. Seseorang di antara 2 orang duduk dekat dengan yang lain. Faida uridat duhul bainahuma tuliba idruhuma fi julus. Pada hakikatnya orang itu duduknya itu dekat dengan yang lainnya. Seperti kita jelaskan dari awal. Majlis yang sebagian merapat kepada yang lain. Jadi pada hakikatnya sebagian mereka rapat kepada yang lainnya. Itu rapat. Oleh karena itu bila kita melihat ada celah di antara mereka, maka harus dijelaskan dulu. Karena dialah yang berhak untuk tempat ini pada asalnya. Karena dia datang duluan. Contoh nih, shaf dalam majelis ilmu. Ini ada orang duduk di paling belakang, namun di depannya ada celah. Kemudian datang seorang, maka orang ini tidak boleh langsung duduk di depannya, kecuali minta izin dulu. Karena orang ini lebih berhak daripada dia, sebab dia datang duluan. Nanti kita jelaskan dalilnya. Jadi orang yang lebih dulu datang ke tempat umum, maka dialah yang paling berhak dengan tempat umum tersebut. Ya kan? Bedakan dengan tempat yang memang khusus. Di situ ada tempat khusus untuk seorang, maka yang dikhususkan itulah yang paling berhak. Tapi tempat umum tidak dikhususkan. Yang penting orang yang mau duduk situ, yang penting dia anggota majelis tersebut, boleh milih siapa yang datang duluan. Maka yang paling duluan datang dialah yang paling berhak dengan tempat duduk tersebut. Fa in isqatahu bi mubadatihima lam yastahiqqal idna syar'an. Tapi apabila keduanya menjauh, maka keduanya tidak berhak diminta izin secara syar'i. Kan yajlis ahaduhuma ilal akhar fi qa'ah wa nahwiha wa bainahuma maq'adani farighani aw maq'adun farigh. Seperti ada 2 orang duduk di satu ruangan besar. Ada 2 orang duduk di satu ruangan besar, di mana duduknya kedua orang ini terpisah dengan 2 kursi atau 1 kursi. Jadi terpisah dengan 2 kursi atau 1 kursi. Entah itu sebelahan, entah itu depannya. Entah itu sebelahan, entah itu di depannya. Kata beliau, fa idza arada ahadun an yajlisa falaisa lahu haqqun fil idni. Maka bila ada seorang datang untuk duduk di tempat itu, maka tidak ada hak bagi keduanya untuk diminta izin. Jadi beda lagi keadaannya ya. Keadaannya 2 orang ini tidak kelihatan bahwasanya mereka duduk berdua kan ada satu keperluan. Apalagi sudah terpisah jauh, tidak rapat. Terlebih di tempat-tempat yang tertentu, yang ada tanda-tanda di situ kalau duduknya terpisah.
Memang dia berdua, tapi pada hakikatnya mereka tidak berdua. Sendiri-sendiri itu maksudnya. Sendiri-sendiri. Duduk berdekatan tapi tidak ada keperluan. Seperti tadi dipisah dengan kursi. Toh karena kalau seandainya mereka duduk berdua ini ada keperluan, tidak mungkin mereka sampai terpisah oleh 2 kursi atau 1 kursi. Pasti mereka dekat. Lebih enak ngobrol kalau ada keperluan gitu. Sehingga kalau terpisah oleh 1 kursi atau 2 kursi, maka tidak ada hak di situ untuk diminta izin. Artinya orang ini boleh-boleh saja menurut syariat, secara syar'i, ditinjau dari pandangan Islam secara syar'i, langsung duduk meskipun tidak minta izin. Tidak ada dosa di sana. Meskipun lebih sempurna ya untuk basa-basi, tajammul istilahnya. Seandainya dia permisi dulu lah. Nah, tapi seandainya tidak melakukan itu, tidak ada dosa. Tidak mengapa. Beda jika tadi berdekatan itu, maka mereka punya hak untuk dimintai izin. Karena betul jamaah, bisa jadi mereka duduk berdua itu memang ada perluan kan? Tiba-tiba ada seorang nyelonong duduk di tengah, belum selesai urusannya. Nah, mengganggu orang lain. Dan ini ada hak di situ bagi keduanya untuk diminta izin sebelumnya. Kemudian masalah yang kelima, pada ucapan beliau, wala tuqim ahadan min majlisihi. Jangan antum suruh orang berdiri dari tempatnya. Jangan antum suruh orang berdiri pada tempatnya, yaitu menyuruhnya untuk berdiri dan menggantikan dia. Antum duduk di tempatnya. Antum duduk di tempatnya. Jadi seorang dilarang bila masuk di satu majelis, kemudian di majelis itu sudah banyak orang, lalu dia itu meminta orang lain untuk berdiri, pergi, kemudian dia duduk di tempatnya. Kemudian dia duduk di tempatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yukimur rajulur rajula min majlisihi thumma yaq'udu fihi. Janganlah seseorang meminta atau menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya lalu dia duduk di tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassau. Akan tapi mintalah untuk geser. Mintalah untuk geser, untuk melapangkan, meluaskan tempat tersebut sehingga bisa duduk di sana. Jadi pertama Rasulullah SAW melarang seseorang ketika datang ke majlis ingin kumpul di majlis tersebut, kemudian menyuruh orang untuk berdiri untuk duduk di sana, dilarang. Setelah itu beliau memberikan solusi. Solusinya apa? Agar bisa duduk semua di situ, yaitu berlapang-lapang, geser. Ya, yang satu merapat kepada yang lain sehingga ada tempat untuk saudara yang baru datang tadi untuk duduk bersama di majelis tersebut. Dan hikmahnya banyak seperti ini. Di antaranya adalah menumbuhkan sifat tawadhu. Menumbuhkan sifat tawadhu. Karena seorang tidaklah dia meminta orang lain, menyuruh orang lain berdiri, kemudian tempat duduk tempat situ, melainkan karena ada sifat kibr, sombong di hatinya. Sombong di hatinya, yaitu merasa dia lebih hebat daripada saudaranya yang disuruh berdiri tadi. Itu. Dan karena hal ini akan memasukkan rasa hina pada saudara tersebut, akan menyakiti hatinya. Maka tidak boleh. Justru disuruh untuk geser lalu duduk sana. Akan menimbulkan sifat tawadhu dan lebih menguatkan hubungan ukhuwah. Sehingga duduk ya bersama di tempat itu lebih merapat. Kaki ketemu dengan kaki sama teman saudara sendiri, semua sama. Siapapun antum, apapun yang antum miliki, ketika itu sama, sejajar semua.
Yang seperti ini lebih menguatkan ukhuwah. Lebih menguatkan ukhuwah. Kecuali beda apabila memang tempat itu khusus. Kadang-kadang di satu majlis memang ada beberapa tempat yang dikhususkan untuk orang khusus. Ketika itu yang dikhususkan lebih berhak dan boleh meminta dia untuk pergi. Jadi beda ya. Beda. Majlis itu ada dua. Majlis memang untuk umum, tapi ada juga majlis yang dikhususkan. Ada majlis yang khusus, maka yang dikhususkan itu lebih berhak. Dikhususkan itu lebih berhak. Di sini disebutkan sebagai contoh, idza dakhala majlisan an ya'mada ila jalis fi mawdhin minhu thumma yuqimu li yajlis makanahu ma lam yu'raf adatan luzumu lahu ka majlis ifta. Kemudian kata beliau di sini, fayunhal abdu idza dakhala majlisan an ya'mad ila jalisin fi mawdhin minhu thumma yuqimu li yajlis makanahu ma lam yu'raf adatan luzumuhu lah. Maka dilarang seorang hamba itu bila dia masuk ke suatu majlis, lalu dia menyuruh salah satu orang yang duduk di situ untuk berdiri. Sengaja dia nyuruh seorang untuk berdiri, lalu dia duduk di tempatnya. Selama hal itu bukan suatu yang ma'ruf dan harus dilakukan. Artinya kalau memang harus dilakukan maka boleh. Beliau memberi contoh ka majlis ifta, seperti tempatnya memberikan fatwa. Di sini beliau gambarkan, jadi kalau majelis besar itu kan ada muhadirnya, ada ustadznya. Maka tempatnya ustadz ya khusus buat ustadznya, gitu maksudnya. Au iqra, atau tempatnya yang baca. Jadi kalau taklim itu biasanya kalau taklim kitab itu ada thalib satu membaca kitab. Nah, ini dipilih siapa yang bacakan kitabnya. Nah, di situ boleh bila ada orang yang bukan haknya, bukan ahlinya, bukannya ditunjuk, duduk di sana boleh, suruh pindah. Sehingga duduk di situ orang yang harus membaca. Nah, ini yang maksudnya yang khusus di sini. Ini yang khusus. Pengecualian yang boleh di situ meminta orang untuk berdiri, pindah dan duduk di sana. Au ta'lim, atau untuk mengajar. Fa inna sahibahu alladhi alifahu wa tida julusu fi ahaqqu bi min ghairihi. Maka pemilik tempat tersebut yang biasa duduk di situ, ya, yang biasa duduk di sana, maka dialah yang lebih berhak daripada yang lainnya. Maka dia lebih berhak dari yang lainnya. Contoh aja di salat itu ada di situ biasanya khusus muadzin. Boleh, meskipun orang datang duluan dia di situ boleh muadzin. Afan ini kan, ini buat muadzin, boleh seperti itu. Tapi pada sosok yang lain tidak boleh. Mas, mundur mas. Ya, ini saya di sini, biasa di sini. Enggak boleh seperti itu. Yang datang duluan lebih berhak duduk di soft sini. Ada lagi kadang-kadang soft yang pas di belakang imam. Hendaknya yang berdiri di situ adalah yang paling alim dengan Al-Quran, yang paling alim dengan As-Sunnah. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi yang seperti itu boleh. Oleh karena itu kalau ada anak kecil, khususnya yang belum balik, belum tamyiz, duduk di belakang imam, boleh kita pindah. Hendaknya yang duduk di situ adalah yang paham, yang faqih terhadap Al-Quran, faqih terhadap As-Sunnah, yang paling faqih di antara antum. Masalah sadisah, masalah penting yang keenam, wafsah liman dakhal, dan lapangkanlah tempat untuk orang yang masuk. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepada kalian lapangkanlah, maksudnya geserlah untuk tempat itu lebih lapang, fafsahu, maka lapangkanlah, geserlah.
yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Niscaya Allah akan lapangkan bagi kalian. Termasuk juga hadis tadi yang saya sebutkan, di antara yang menguatkannya. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi fayajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi lapangkanlah tempat itu. Berlapang-lapanglah, maksudnya geser agar tempat itu lapang, cukup untuk teman kita, saudara kita yang mau gabung sama kita. Baik. Allah menjanjikan apa? Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Makna kelapangan di sini kata Syekh ada dua. Makna kelapangan yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa yang melapangkan tempat untuk saudaranya ketika minta lapang, dia geser, ada dua. Yang pertama, tausi'un his. Kelapangan yang sifatnya dohir. Kelapangan yang sifatnya dohir. Bi'an yatiba lahum al-maqam, yaitu tempat tersebut akan menjadi baik. Tempat tersebut akan menjadi baik. Wa yajidu fi julusim rohah, dan duduk di sana mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Fala yudayyiq ahaduhum ala ghairi, yaitu tidak ada satu yang mengganggu yang lainnya. Tidak ada satu yang mengganggu yang lain. Maksud begini jemaah. Ini zahirnya ya kan? Zahirnya. Ketika tempat sudah selesai nih, sudah penuh. Ada saudara kita masuk dan ingin duduk di situ. Otomatis sudah dia masuk enggak ada tempat sudah untuk duduk. Tidak ada tempat untuk duduk. Ketika itu tidak boleh seorang meminta seorang lain pindah kamu sana pergi. Kedua duduk itu enggak boleh. Tapi solusinya adalah dia minta tolong geser. Ketika menggeser, yang sini geser, ini kan, yang ini geser, yang sini geser, yang ini geser, lebih rapat. Sehingga ada celah di situ untuk dia duduk, sehingga semuanya nyaman, mendapat ketenangan. Beda halnya kalau nggak geser. Tidak ada yang geser, tidak mau geser. Kemudian saudara katanya duduk asalan. Maka dia akan duduk di mana? Duduk di paha saudaranya, atau duduk di kepala saudaranya. Seandainya dia duduk, dia berdiri. Enak kalau berdiri. Dia akan mengganggu yang depan. Bahkan ustadznya pun, yang isi sekalipun tidak nyaman juga. Tidak nyaman juga ada yang berdiri, ya kan? Lama-lama juga dia kecapean, duduk kena kepala orang, maka terganggu. Ini makna lapang secara zahir. Makna lapang yang kedua yaitu lapang secara maknawi, secara batin. Apa itu? Biunfi nufusihim wal tidadihim bi julusihim, yaitu kenyamanan hati dan merasa lezat duduk bersama saudara-saudaranya. Rahasia seperti saya sebut tadi. Karena dengan begitu akan hilang rasa sombong. Kemudian yang kedua akan merasakan lezatnya duduk bersama-sama. Kenapa? Karena akan lebih mempererat hubungan ukhuwah diniyahnya. Tidak ada yang merasa disakiti di situ. Semuanya merasakan kesamaan, sama rata di situ. Siapapun dia, apapun yang dia miliki, dan apapun jabatannya ketika itu sama rata. Sehingga menimbulkan rasa cinta antara sesama ketika dalam majlis. Kemudian berikutnya, masalah yang ketujuh adalah pada ucapan beliau wa dzkurillah fi. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Berzikir secara syar'i maksudnya adalah hadirnya hati. Ya, maksudnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maksudnya menghadirkan Allah Jalla wa Ala di dalam hati. Seolah-olah kita melihat Allah Jalla wa Ala. Dan ini makna ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu
yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan bila tidak, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadirkan ini selalu di dalam segala hal, segala keadaan kita. Maksudnya Allah melihat kita, termasuk di dalam majlis, termasuk di dalam majlis. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya. Namun hal itu dapat terlihat dengan ibadah-ibadah. Contohnya dengan baca zikir-zikir tadi. Termasuk juga bentuk zikir kepada Allah yang pada hakikatnya mengingat Allah di hati, seolah-olah Allah melihatnya atau dia melihat Allah Jalla wa Ala. Itu pada ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Ketika dia melakukan ketaatan atau ketika dia meninggalkan maksiat. Maka dia lakukan ketaatan itu karena berharap kepada Allah. Karena dia tahu Allah melihat dia. Sebagaimana ketika dia meninggalkan maksiat, dia kerjakan itu karena Allah, takut kepada Allah. Maka itu makna ingat kepada Allah yang sumbernya, akarnya itu dari hati. Merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah melihatnya, seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla ada di hadapannya. Kemudian beliau jelaskan di dalam khusus dalam majlis, maka sependek-pendek zikir adalah doa kafaratul majlis. Sependek-pendek zikir adalah doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disebut dengan kafaratul majlis, kafarah ya, tebusan. Kafarah tebusan. Lianna al-ghalib ala majlis halqi istimaluha ala al-laghat wal ghalat. Karena umumnya majlis-majlisnya orang itu dipenuhi dengan kesalahan, kekeliruan, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kafaratul majlis yang dibaca di akhir dari satu majlis adalah sebagai penebus dari kesalahan tadi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fi majlisin fadzakara fihi fakasura fihi lagatuhu." Barang siapa yang duduk di suatu majlis dan banyak di situ hal-hal yang tidak bermanfaat, faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika, lalu dia sebelum berdiri dari majlisnya membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kata Nabi, ghufira lahu ma kana fi majlis dzalik, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan dia selama di majlisnya tadi. Ini maknanya. Ini hadisnya yang menjelaskan hal tersebut. Bahwasanya umumnya majlis-majlis orang itu umum ya, bukan cuma majlis ilmu, majlis-majlis yang lain, majlis ngobrol, majlis dan sebagainya itu banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka tutuplah dengan kafaratul majlis untuk membebaskannya. Kemudian perlu digarisbawahi, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya doa kafaratul majlis hanya khusus pada majlis yang banyak kesalahan atau banyak perbuatan sia-sia, tidak. Tapi ini mutlak umum untuk semua majlis. Bahkan untuk majlisul khair, majlis yang baik, majlis menuntut ilmu. Makanya beliau jelaskan di sini termasuk kesalahan, yaitu orang yang menyangka bahwasanya doa ini ya hanya untuk majlis yang di situ ada kesalahannya. Ini salah kata beliau. Namun doa ini umum untuk semua majlis, baik yang di situ majlis yang banyak kekeliruannya, kesalahannya, termasuk juga majlis khair, majlis yang di dalamnya dipenuhi dengan kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا